Yesus menjawab, tanda kedatanganku adalah matahari menjadi gelap, langit tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit bergoyang, dan aku akan nampak di tengah-tengah langit, dan seluruh manusia akan melihat aku. Itulah tanda kedatanganku. Pertanyaan saya, apakah tanda ini pernah terjadi atau belum terjadi? Jantung, jangan pindah ke kanan. Silakan jawab. Oke, kamu diam dan saya akan menjelaskan. Silakan. Kamu ketua API, tapi kamu nggak paham. Kamu sudah apologet. Salah, Pak Rojul, salah. Jangan bawa-bawa api. Salah. Konteks pengajian. Mute saya, kok takut sekali ya? Kok takut kah? Iya, kan tadi udah kami bilang, kami takut lihat mukamu. Makanya jangan bahas-bahas organisasi, nggak usah bahas organisasi. Jawab aja kawan, jawab aja. Apakah tanda-tanda kedatangan Yesus itu sudah terjadi atau belum? Jangan mute dulu sebelum saya jawab. Hargai orang dulu. Kalau ya makanya nggak usah melebar kemana-mana, bahas organisasi lah, segala macam lah dibahas. Nggak usah bahas organisasi. Iya nggak apa-apa lah, yang penting bukan gigimu yang nongol. Cepatlah. Jawab, apakah tanda-tanda kedatangan Yesus itu sudah terjadi atau belum? Ada yang sudah terjadi, ada yang belum terjadi. Apa yang sudah terjadi? Apa? Yang sudah terjadi apa? Terjadi, contohnya bangsa melawan kerajaan, bangsa lawan bangsa. Ya, terus apa lagi? Sudah terjadi. Apa lagi? Kau mau dikit saya, kak? Kau nih kayak kau guru begitu? Ya memang saya guru. Guru goblok. Kenapa jadi goblok? Oh bahasa gitu. Siapa bilang kau guru? Saya Ambon mana? Saya Ambon mana? Saya jaga mulu Saya Ambon mana? Oh sudah jawab situ. Takut, langsung takut dia ciut nyalinya. Datang sini. Baru kayak gitu, ciut langsung nyalinya. Belum disiramnya kayu putih, mulutnya langsung diam. Jangan kayak gitulah, diamlah. Jangan bahas gitu. Apa sih rasis sekali kau itu? Kau kira saya takutin kau Seka? Tidak ada orang takut di sini, kita berdiskusi. Tidak, satu Ambon nanya Ambon, saya nanya Ambon, saya kenapa? Ya karena kamu dari tadi tuh sok jagoan, nantang-nantang apa segala macam. Yang begitu. Tidak ada Ambon tuh yang emosi cepat. Nggak usah kayak gitu saudara. Kami orang Makassar dengan orang Ambon itu saudara. Jangan-jangan kau penumpang di sana, penumpang gelap lagi. Enak aja lu. Orang Ambon itu baik-baik. Orang Ambon itu baik-baik. Kalau kokoreku habis. Orang Ambon itu baik kawan. Ya. Enggak, kau ini jangan-jangan kau mau ngadu domba orang Ambon dengan saya orang Makassar. Tidak. Ya udah makanya jangan kau bawa suku, nanti ku tampilin mukamu pakai sendal. Cerita kau kayak saya takut saja sama kau. Yang ada ku telan nanti kau lama-lama. Mau kau makanlah kau satu kau di sini. Kau saya sedot nanti kau banyak cerita bawa suku di situ. Di mana kau dengar ada sejarahnya orang Makassar sama takut sama kau? Lanjut, enggak usah kau tahu sih di sini, lanjut. Saya hisap matamu baru kau tahu rasa kau. Rugi bang. Kasih makan ikan mau saya kasih lembek kepalamu jarak jauh. Enggak enak bang, hisap matanya enggak enak. Mau saya kasih lembek kepalamu? Mau saya kasih pindah biji pelermu di jidatmu mau? Dari jarak jauh mau? Mau nggak? Mati di situ. Kau sudah mati di situ, udah kena santet. Pancing emosi. Jangan kau bahas masalah suku, jangan. Begini kau dengar, aja kita, bahas agama. Bahas agama kita. Saudara, bahas agama kita ini. Kau tadi mau ancam saya, kau dengar dulu. Kau mau ancam tapi ancam kau si semua mati di situ kena santet. Kamu naik di sini dari tadi kau bahas suku. Ku cakar juga mulut kau nanti ya. Udahlah, santai aja nya. Kita bicara yang baik-baik aja. Kau umpan saya. Kau tuh umpan saya. Kau naik ke sini bawa suku. Aku lah. Ya sudahlah ya. Ambon, orang Makassar itu saudara. Oke, sepakat? Sepakat. Nah gitu dong. Joget dulu Jo. Joget. Angkat dasternya. Angkat dasternya lewati lutut. Pahanya berbulu Oke, lanjut. Nah, apakah tanda-tanda itu sudah ada? Anda mengatakan perang. Ya, sebelum Yesus ada di bumi sudah terjadi perang.
Apalagi tadi kau bilang raja dengan Bangsa lawan raja. bangsa. Bangsa itu sudah terjadi, Jo. Sekarang apalagi? Tanda tanya gempa bumi sudah terjadi, gempa bumi. Enggak usah bahas itu cemen mah itu. Sekarang tanda-tanda yang Yesus sebutkan kemudian pada saat ditanya, tanda ini akan menyertai. Ya itu Dia mengaku siapa? rasul. Enggak. Paulus mengaku Enggak. sendiri. Bukan. Nah, inilah Nih, kalau kau buka aduh. dalil nih. 1 Timotius 2 ayat yang ke-10. Saya itu dia mengaku sendiri. saya sudah tahu kalau itu yang saya tanya ini bukan itu yang saya tanya. Yang datang mengaku Yesus Kristus itu siapa? Tadi kau nyebut apa tadi? Yang mengaku Yesus Kristus Paulus, kan? bagaimana? Yang saya datang tadi kepada sebutkan Paulus. Siapakah Paulus. engkau Tuhan? Akulah Yesus. Yesus itu siapa? Itu kan Yesus sendiri atas awan di depan pintu. Dari depan mana gerbang Anda langsung. tahu kalau itu Yesus sendiri sementara tanda-tandanya tidak ada? Itu kan belum kedatangan Tuhan, itu beda penampakan. Nah, dengan berarti yang datang Tuhan. bukan Tuhanmu kan? Berarti yang datang bukan Gini, Bang, Yesus. Gini. Mulai. Itu tuh Paulus dia tuh mau rencana mematikan orang-orang percaya mengikut Kristus. Dia mau bantai dalam perjalanan ke pintu gerbang Damsik, dia ketemu dengan cahaya. Iya, ada nggak Dan tanda-tanda cahaya itu? itu berkata begini, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu siapa? Nah, itu Tuhan sendiri yang ngomong kepada Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus sementara tanda-tanda kedatangannya nggak ada? Dari mana? Itu kan bukan kedatangan, Bang. Itu kan penampakan lalu itu supaya apa? Paulus tidak bertindak semena-mena. Supaya Lalu itu pertobatan apa? itu tanda itu sebagai tanda pertobatan Paulus, bukan tanda kedatangan Tuhan. Tanda kedatangan Tuhan itu di akhir zaman. Berarti itu bukan Yesus toh? Itu kan penampakan pertobatan Paulus. Tuhan Ya, Anda tidak. itu tanda pertobatan. Yesus berkata, Bang, kalau ada ini, orang Bang, berkata contohnya begini, kepadamu, contohnya begini. ada Itu Yesus tuh di sini, pertobatan ada Yesus di sana, tentang jangan kau penampakan itu percaya. bisa pertobatan Paulus. Yesus berkata, ketika ada orang berkata, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Itu bukan aku. Sebab tanda kedatanganku adalah seluruh manusia di atas muka bumi ini akan melihat aku di Konteksnya awan. berbeda. Dalil Loh, kok cerita berbeda? pun berbeda. Yang kau bawa itu berbeda. Itu Iya, kan tentang Yesus ditanya. akhir zaman. Yesus Nubuatan tentang ditanya. kedatangan Yesus Kristus. Iya. Yang ketemu Paulus ini kisah tentang pertobatan Paulus rencana mau membunuh orang Kristen. Nah, itulah yang dikatakan Yesus, waspada penyesat yang datang Iya, kepadamu beda mengaku dengan Yesus apa yang Kristus. kau maksudkan dalam Wahyu itu beda. Beda Ketika Yesus konsepnya itu. datang, ketika Yesus datang, maka itu adalah tanda kiamat. Tidak ada kedatangan Yesus tanpa tanda kiamat. Setiap Yesus datang, dia harus disertai dengan tanda itu. Andai saja Yesus Kristus yang datang pada saat Paulus di Damsik, maka itulah hari kiamat. Tapi karena itu bukan Yesus, maka di situ tidak kiamat. Kalau Yesus yang datang hari ini, maka kiamat. Besok Yesusnya datang, besok kiamat. Lusa Yesus datang, lusa kiamat. 2000 tahun lalu Yesus datang, Yesus dunia ini kiamat. Dia mengaku dirinya rasul. Kapanpun Yesus datang, kapanpun Yesus datang, pasti perlu sekolah kiamat. teologi. Biar kau tuh jadi murtad. Konsep kamu ini udah salah. Kamu membawa Ketika dalil Yesus kamu ditanya, itu memaksa saya ketika tentang Yesus Paulus ditanya, itu salah. Jadi ujung-ujung kau Saudara, maki-maki Paulus. ketika Yesus ditanya oleh muridnya, apa tanda kedatanganmu? Apa jawab Yesus? Betul, itu tuh konsep kedatangan Tuhan. Paulus itu bukan kedatangan Tuhan. Berarti yang datang kepada Paulus itu apa? Penampakan itu tuh bukan kedatangan loh, penampakan di atas awan dengan suara. Bukan kedatangan, penampakan suara. Lalu di awan Paulus ini berkata, bertemu dengan siapa di situ? bertemu kan dengan Yesus karena dia mau membunuh orang Kristen. Itu kan kisah pertobatan Paulus, bukan kisah nubuatan, bukan kisah kedatangan. Kan Yesus berkata, jadi Ginilah apabila ada makanya orang berkata, kamu Matius selalu 24, berargumen Matius dengan orang, 24. kau menang kalau kamu dengan salah kau tidak bisa berbuat apa-apa. Coba Anda baca Matius 24 nomor 23. Di Injil itu Bisa kami enggak? memahami. Boleh enggak kamu baca Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26? Silakan Anda baca, saya ingin dengar. Saya punya HP Silakan. ini satu. Saya punya HP ini cuma satu saja tuh bisa buka Alkitab. Buka Alkitab. Ini kan saya mengaku jujur, terus saya punya HP ini cuma satu pakai untuk TikTok.
Ya. Bagaimana Saya bacakan kalau gitu karena saya hafal. Silakan, Oke. silakan. Terima kasih. Matius 24 nomor 23 dikatakan oleh Yesus. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Oke? Anda sudah tahu itu? Kata Yesus. Itu konsep tentang pengajaran-pengajaran sesat, Bang. Abang harus tahu konteks yang kau bawa itu tentang konsep di mana pengajaran-pengajaran sesat. Nanti Ya, ada sebab- kata-kata Yesus, jangan kau percaya, jangan kau percaya. Jangan kau Sebab percaya. apa? Kata Yesus, sebab Yesus palsu dan nabi palsu akan datang Itu dan kan menyesatkan pengajaran-ajaran orang sesat pilihan. konteksnya itu. Kok Ya justru putar-putar di itu situ? saya tanya. Ajaran Karena sesat supaya Paulus murid-murid memenuhi itu syarat. waspada. Orang percaya waspada, jangan mengikuti itu. Jangan kau mudah percaya. Ketika Paulus Oke. itu bayang gini, kenapa kami percaya Paulus? Satu, yang pertama, Oh ya, dia rencana itu membunuh nasihat orang Yesus Kristen. untuk siapa sih? Yang Kutanya dulu. kedua, dia tidak jadi membunuh, malah dia menjadi pekabar Injil, mati di Kutanya Roma dulu. sana. Kutanya dulu, ketika Yesus berkata waspadalah kepada Yesus palsu, itu yang diminta untuk waspada siapa? Waspada itu kan supaya kepada murid-muridnya, Iya. rasul-rasulnya. Iya, itu Waspada. siapa? Itu siapa? Orang percaya. Kristen atau orang Yahudi? Itu kepada 12 murid, Yesus bilang kepada 12 murid. Itu orang Yahudi atau orang Kristen? Orang Yahudi. Nah, bagus. Berarti orang Yahudi diminta waspada kepada siapapun di luar Yahudi yang ngaku-ngaku bertemu dengan guru mereka, betul? Ya. Termasuk Paulus enggak? Paulus kan kisah pertobatan, saya udah tadi bilang kau putar-putar kisah Paulus, aku putar-putar dulu. Dari tadi sudah bilang itu kisah pertobatan. Kamu tahu kisah Paulus enggak? Kamu sebelum mengangkat kisah ini. Paulus itu kan berencana mau membunuh orang Kristen. Tiba-tiba enggak jadi. Jadi Nah, ketika kamu kemudian aja ketika Bani Israel diminta waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus, Bani Israel tidak percaya kepada Paulus. Makanya Paulus berkata di dalam Galatia 2 nomor 8, aku adalah rasul diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Galatia 1 nomor 15, Paulus mengaku diutus untuk orang-orang yang bukan Israel. Berarti Kamu udah banyak tahu kebenaran. Kamu memutarbalikkan berarti terus Paulus kebenaran. dengan Tuhan nanti akan berarti berbicara dengan Paulus kamu, ingat itu. berarti Zuma, kamu Paulus tahu kitab kami tapi kau putar-putar, Tuhan nanti berbicara dengan kamu. Kamu tidak takut kah? berarti Paulus mengaku Tidak, kalau Kak. dirinya itu diutus bukan untuk Yahudi. Coba baca Galatia 1 nomor 15. Aku diutus untuk non dengan kau tidak tahu Yahudi. konteksnya. Bahwa data yang Ya, beredar sini, kau tidak tahu konteksnya. Bagaimana dengan Anda? Jangankan konteks, mengetahui ayatnya saja tidak. Alasannya satu HP. Saya tahu, walaupun tanpa Ya, saya HP berkata saya jujur, tahu. ya, saya berbohong itu kan berdosa. Sekarang Daripada kamu tahu tanda-tanda kedatangan Kau firman Tuhan, kau putar-putar kitab Sabar. suci, itu kau bertobat Sabar. loh. Dosamu. Sabar. Tanda-tanda kedatangan sosok mengaku Yesus kepada Paulus itu apa? Silakan. Nggak usah kau mutar-mutar, saya sudah jelaskan dari tadi. Tanda kedatangan sosok yang datang kepada Paulus itu apa? Silakan. Satu, Itu ada suara, di langit. ada cahaya. Ada suara di langit. Cahaya. Cahaya. Lalu berkata, kemudian Paulus, Paulus buta. mengapa engkau menganiaya aku? Iya, Paulus buta. Nah. Oke, itu tanda-tandanya kan? Siapa yang menganiaya? Paulus mau menganiaya siapa? Oke, ketika kemudian Paulus bertemu dengan orang Kristen, Paulus mengatakan dia menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Yesus sendiri. Betul. Nah, Yesus anak Maria manusia atau bukan? Anak manusia. Nah, yang datang kepada Paulus anak manusia atau bukan? Dia sudah jadi Tuhan. Nggak jelas. Kenapa kau tertawa? Jelas. Kenapa kau tertawa? Anda baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Anda baca dalam 1 Timotius 2 ayat 11. Itu surat Paulus. Yang saya tanya sama Anda, Gini, Anda kau bawa data juga, baca saya juga 2 bawa Yohanes data. 1 nomor 7. Kau juga Anak bawa Maria 1 manusia. Timotius 2 ayat 11. Kata Yohanes 1 dalam Timotius 2 baca. Yohanes 1